sayapnya mulai membuka. Titik tertinggi pada burung ini penjemurannya sudah terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Pada burung kali ini saya akan membahas yaitu beginilah kalau salah kita mencari settingan penjemuran untuk burung murai batu tidak sesuai pada karakternya, teman-teman. Ini sangat pengaruh pada burung yang kita jemur. Kadang kita tahu penjemuran pada burung murai batu yaitu untuk meningkatkan suhu tubuh pada burung. Kadang kita jemur dengan sedikit sudah mangap, kadang juga kita jemur lama belum mangap. Kita menggunakan tangkringan 2, teman-teman. Ini sangat berbeda dengan tangkringan 1. Pada kondisi pada burung seperti yang di depan, ada 2 tangkringan menggunakan amplas semua. Tetapi ada burung yang menggunakan amplas ini kuat. Contohnya ini aja. Ini 1 jam itu tidak mangap meskipun menggunakan tangkringan yang amplas. Ya, aman aja, tidak panas. Tetapi kita kadang di PHP sama burung, teman-teman. Sudah kita lakukan penjemuran lama, ternyata burung tetap kuat. Ada kesalahan juga yang kita lakukan. Jadi burung ini seharusnya 30 menit, 40 menit sudah mangap, tetapi menggunakan tangkringan 2 tangkringan ini, dia akan tenang, teman-teman. Di burung tidak mangap dan tenang, tetap kondisi. Tetapi beda lagi pada burung yang kita jemur menggunakan tangkringan 1. Ini sangat berbeda sekali di burung. Burung cepat naik turun dan akhirnya mangap, teman-teman. Penjemuran pada burung murai batu itu harus kita lakukan khusus burung tertentu. Jadi tidak semuanya burung. Seperti jemur sauna seperti itu, dia tidak semuanya burung harus dijemur sauna. Karena jemur sauna juga berefek kepada burung. Khusus burung yang birahinya cekak atau misalkan emosinya cekak, dangkal, itu kalau kita jemur sauna ya makin berapi pada burung, makin hancur, teman-teman. Burungnya malah berisiko pada jabul. Selain penjemuran itu kita lakukan sebelum sauna, juga kita harus membersihkan dasar sangkarnya. Pada burung murai batu yang kita jemur lama, kadang mangap 1 jam 2 jam baru mangap. Tetapi ada juga setelah kita melakukan perubahan pada tangkringan, ini pada burung ini cepat mangap, teman-teman. Ya kira-kira berapa menit, 30 menit sudah mangap. Biasanya 1 jam 1 jam setengah itu tidak mangap sama sekali. Penjemuran ini akan berbeda cerita jikalau pada burung ini tangkringannya 1, teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali dengan tangkringan 2. Kadang kita di PHP dengan kondisi burung tidak mangap, aman aja, baru kita copot dengan tangkringan 1 aja. Jadi cuma bawah aja, yang atas kita lepas. Ini pada burung juga sangat berbeda, teman. Dia akan mudah cepat mangap. Nanti setengah jam atau gitu sudah mangap. Ini jangan, sangat berbeda. Jadi kita kadang salah mengartikan penjemuran ini harus segini jam, tetapi kita tidak tahu dengan tangkringannya. Burung jarang gerak, dia biasanya di atas, teman-teman. Jadi kalau tangkringan 2 di atas biar dapat teduh dari yang atas ini, ruji-ruji yang atas sama temboknya yang atas ini. Jadi burung cenderung sinar mataharinya tidak los mengenai pada burung. Ini sangat berbeda. Coba teman-teman lihat sudah berapa menit, hampir 20 menit setelah dilepas burung sudah mulai mangap itu, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa
tangkringan satu itu juga sangat pengaruh pada burung. Jadi dia akan gerak-gerak, loncat-loncat yang menimbulkan burung ini cepat mangap. Ini sangat cocok untuk burung yang tidak punya umbaran. Itu sudah mulai mangap. Sudah 20 menit dari tadi yang kita copot. Saya cut di video, baru saya perlihatkan pada teman-teman. Jadi ini sangat berbeda lagi. Nah, burung cepat mangap. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi seperti itu, kalau mau jemur tangkringan satu ya tangkringan satu, kalau dua ya dua. Tetapi risikonya tangkringan dua saat penjemuran itu tadi, burung kadang kelihatannya tahan panas karena dia di atas, terus biasanya ngiup. Setelah kita tangkringan satu itu berbeda. Kalau menggunakan tangkringan satu ya satu aja teman-teman, jadi bisa tahu berapa menit atau berapa jam dia baru mulai mangkap dan gelisah. Ditandai gelisah dan sayap biasanya sudah membuka. Kalau sudah dia nggak kuat teman-teman. Jadi kita sebagai patokan seperti itu. Besok hari-hari lainnya ya pakai tangkringan satu. Jadi berapa jam. Tapi ini juga pengaruh pada cuaca juga. Cuaca kadang terik, terlalu panas, itu ya berbeda pengaruh pada burung. Jadi sesuaikan aja teman-teman. Kalau tangkringan amplas, kalau biasanya tangkringan bisa juga tangkringan amplas, dia terlalu panas ya pakai tangkringan yang biasa dicoba. Itu teman-teman. Dari hal yang sepele ini membuat burung ya cepat mangap, dan penjemuran yang kita lakukan ini ya sulit untuk menentukan. Kadang teman-teman harus berapa menit, kadang sudah mangap. Ini pengaruh dari kotoran tidak dibersihkan dulu sebelum penjemuran. Ini akibatnya kan menguap panas, dan kotoran itu membuat burung serak juga jika tidak dibersihkan teman-teman. Jadi misalkan kalau teman jemur sauna, ini perlu sangat diperhatikan. Dari hal sepele seperti kotoran ini membuat burung pengap dan engap di burungnya. Burung cepat mangap. Kalau apa ya istilahnya, kalau bersih, aman, dan hal lain, kerodong aman, itu di burung ya nyaman juga. Dijemur ada yang kuat, jadi bisa menentukan pola penjemuran, mencari settingannya teman-teman. Jemurnya harus berapa kali, itu bisa dilihat teman-teman. Jadi teman-teman sangat perhatikan, ini sangat perlu sekali. Tangkringan kayu ini gimana pada burung nyamannya, atau tangkringan yang model amplas. Kadang model amplas juga tahan, dia panas juga kuat, tidak masalah. Dia kan mencari di sela-sela amplas itu kan ada kayunya juga, itu ya nggak masalah. Burung ya ada yang cepat mangap, diganti tangkringannya jadi nggak mangap, gitu ya ada. Jadi teman-teman silahkan harus jeli dalam merawat burung murai batu. Hal kecil kita belajar dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, hal sepele pun bisa jadi amburadul. Kita memberi settingan penjemuran, misalkan berapa menit kuat, ternyata cuma 20 menit sudah mangap. Ya karena itu tadi, pola penjemurannya yang kurang tepat, tangkringannya kurang pas, kotoran tidak dibersihkan, apalagi saat jemur sauna. Ini sangat pengaruh. Burung cepat serak atau pakan minum tidak dikeluarkan. Kalau saya jemur pun saya keluarkan teman-teman. Pagi saya beri pakan, setelah itu ya kembali lagi. Setelah dia makan terus minum, baru kita copot pakan dan tempat minumnya, agar burung itu tidak makan juga tidak minum selama penjemuran, jadi tidak membuat serak. Efek serak ini sangat berbahaya pada burung. Akhirnya ya lama-lama serat, akhirnya lemes, akhirnya ya meninggal untuk burungnya teman-teman. Jadi itu teman-teman saran dari saya. Penjemuran yang kita lakukan di bawah maupun di atas yang digantung itu sangat berbeda juga teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan, kalau di bawah misalkan di lantai kayak gitu, di pester kayak gini, atau lantai-lantai tanah yang ada kerikilnya, yang uapnya itu panas di burung,
sehingga pada burung itu cepat juga mangap. Jadi teman-teman biasakan kebiasaannya apa? Kalau pakai gini ya pakai apa ya, kursi ya pakai kursi. Kalau nggak pakai kursi ya biasa digantung ya digantung. Jadi kebiasaan sehari-hari itu sangat pengaruh pada burung untuk apa ya, pola penjemurannya. Jadi sangat bermanfaat. Kalau mangap sekedar mangap biasa tidak masalah, biasanya saya teruskan untuk penjemurannya. Kecuali sudah mangap betul baru burung gelisah. Di burung sudah kelihatan gelisah teman-teman. Kalau ini kan masih lompat-lompat tapi mangap sebentar, kadang dia nutup lagi kayak gitu, masih ada respon, tidak terlalu gelisah ya saya teruskan sampai burung ini benar-benar gelisah. Kalau sudah lama penjemuran, akhirnya saya membuka di sini bukan ngembang kayak burung yang tidak pernah dijemur ya. Istilahnya kepala atau lehernya itu memanjang, terus sayapnya mulai membuka dan loncat-loncat. Itu sudah titik-titik tertinggi pada burung ini, penjemurannya sudah terlalu lama, jadi tidak kuat. Jadi kalau sekedar gini mangap sebentar, loncat-loncat sebentar, itu sebentar lagi sudah nggak kuat itu Bu, karena ditandai sayapnya mau membuka. Nah, itu pada burungnya sudah mau membuka sayapnya. Nah, ini sangat berefek pada penjemuran. Jadi setiap burung itu berbeda penjemurannya. Ada yang kuat jemur lama, ada yang tidak. Jadi teman-teman ya harus itu tadi teliti. Kalau nggak kuat efeknya ya bisa cabul, emosi terlalu over dan sebagainya. Jadi teman-teman harus teliti sejak dini, dan kotoran harus dibersihkan sebelum penjemuran agar ya burungnya itu nyaman dijemur. Itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman kondisi sehat walafiat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.